Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Rahel dari Ilmu Komunikasi 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Di video ini, saya akan menyampaikan materi mengenai 10 elemen jurnalistik. Elemen jurnalistik merupakan sejumlah prinsip dasar dalam jurnalisme yang seyogyanya menjadi pegangan setiap jurnalis dalam menjalankan profesinya, mulai dari meliput berita, mengolah berita, hingga menyebarluaskan berita tersebut. Elemen pertama adalah menyampaikan kebenaran. Seorang jurnalis mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk berdaulat. Selama proses mencari kebenaran, seorang jurnalis tidak boleh berlandaskan pada kepentingan tertentu. Jurnalis harus terus menggali dan mengikuti perkembangan sebuah isu untuk melaporkan selengkap dan seakurat mungkin kepada masyarakat. Elemen kedua adalah loyalitas kepada warga. Loyalitas kepada warga merupakan implikasi dari perjanjian dengan publik. Seorang jurnalis harus menempatkan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya. Dengan adanya prinsip ini, diharapkan jurnalis tidak menyampaikan kebenaran yang bias karena kepentingan-kepentingan tertentu. Elemen ketiga adalah esensi disiplin verifikasi. Disiplin verifikasi merupakan proses untuk menyaring desas-desus, isu, gosip, manipulasi, serta hal yang keliru lainnya agar mendapatkan data yang lebih akurat. Jurnalis harus memastikan bahwa data dan sumber yang digunakan sebagai dasar penulisan berdasarkan pada fakta dan pernyataan narasumber. Verifikasi inilah yang membedakan jurnalisme dengan fiksi, seni, hiburan, dan juga propaganda. Elemen keempat adalah tetap independen. Jurnalisme harus bersikap independen dalam proses peliputan dan penulisan berita tanpa berpihak kepada kelompok dan golongan tertentu, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dan tidak terarahkan kepada kepentingan tertentu. Untuk dapat bersikap independen, seorang jurnalis harus mengutamakan transparansi, akurasi, verifikasi, serta kepentingan publik yang lebih besar. Elemen kelima adalah pemantau kekuasaan. Pers dipercaya dapat mengawasi para pemimpin agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan sebagai pejabat publik atau pihak yang menangani urusan publik. Memantau kekuasaan dapat dilakukan seorang jurnalis melalui metode investigasi. Namun, investigasi ini bukan berarti bahwa jurnalis boleh mengganggu privasi dari pihak-pihak tertentu. Elemen keenam adalah menyediakan forum publik. Forum publik maksudnya ialah jurnalisme harus berfungsi menciptakan forum di mana publik diingatkan pada masalah-masalah yang penting. Hal ini karena pada akhirnya demokrasi dapat tercapai dengan adanya kompromi. Oleh karena itu, forum perlu dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang sama sebagaimana halnya dalam jurnalisme, yaitu kejujuran, fakta, dan verifikasi. Elemen ketujuh adalah menarik dan relevan. Ini merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis. Salah satu tugas jurnalis yaitu membuat hal-hal yang penting menjadi menarik dan relevan untuk dibaca, didengar, atau ditonton. Penyajian berita yang baik salah satunya dapat menggunakan metode storytelling. Elemen kedelapan adalah komprehensif dan proporsional. Jurnalis harus menjadikan berita yang dibuatnya komprehensif dan proporsional. Komprehensif berarti bahwa berita yang disajikan harus mengandung unsur 5W plus 1H. Sedangkan proporsional berarti bahwa berita yang disajikan harus seimbang sesuai dengan kenyataan. Komprehensif dan proporsional dapat terwujud apabila penyajian berita disesuaikan dengan esensi jurnalisme, yaitu memenuhi semua kaidah dalam kode etik jurnalistik. Elemen ke-9 adalah mengikuti hati nurani. Elemen ini berarti bahwa setiap jurnalis harus memiliki rasa etika dan tanggung jawab sosial. Setiap jurnalis tentu mempunyai tanggung jawab untuk menyuarakan nurani mereka. Tanggung jawab tersebut dapat terwujud apabila ada keterbukaan redaksi untuk memenuhi semua prinsip jurnalistik. Elemen ke-10 adalah warga memiliki hak dan tanggung jawab terkait dengan berita. Dengan berkembangnya teknologi, khususnya internet, warga bukan lagi sekedar konsumen pasif dari media, tetapi mereka juga dapat menciptakan media sendiri. Menciptakan media di sini berarti bahwa warga dapat menyumbangkan pemikiran, opini, dan juga berita. Hal tersebut dapat dilihat dari hadirnya blog pribadi, jurnalisme online, citizen journalism,
jurnalisme komunitas, dan media alternatif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.